gini. Mungkin saya banyak ceritanya ya, nggak ke melulu ke yang dari sastra. Ini, jangan pasti tahu lah ya. Sidoarjo ini dihubung-hubungkan dengan Jenggolo, Kauripan. Sumber itu kok. Saya yakin 99% tak tahu. Tak dobrak ribut Mas. Sampean krungu Kahuripan itu sumber teksnya di mana? Blendes. Ngene kok karepe ngono maju. Belgedes. Ngomong Jenggolo, ngomong ini, ndaki prek. Sumber sejarah gak eru. Belgedes. Sampeyan tahu ngomong Ken Angro. Sing bener iku ngomongnya Angro, bukan Aro. Sumber itu kok ndi? Iku lho, ana sing rodok bener. Pararaton. Asline sing bener lho. Lho aku ngene iki seneng interaktif. Jenenge Katutunira Keng Angro. Cerita tentang Ken Angro iku sastra. Tapi tidak bisa dijadikan rujukan primer sumber sejarah. Ono alasane. Ngomong Jenggolo prek. Di Jenggolo. Prasasti opo? Sumber teksnya dari mana? Lah prasamu nenekmu. Iki ngomong nenek moyang ya. Ada urutan-urutan apa ya namanya? Ajar. Iku wiku biku iku gak langsung nanggone gurune paling dhuwur ndak dari bawah dulu. Durung iso maca wis moro-moro nanggepi kitab suci yo blendes. Gak iso. Ada tahapan-tahapannya. Nah, beruntung kita sampai saat ini masih ditinggali. Ya tidak semua kelakuannya londo itu ya welek bajingan ya ndak. Salah satunya kita gara-gara penelitiannya Belanda. Kita bisa tahu namanya koyok misalnya Prasasti Kuti. Prasasti Kuti. Nah, sekarang Prasasti Waharu 1 2 3 4. Prasasti Gedangan, Prasasti Bungur, Prasasti Ambetra, Prasasti Sobarmerta. Iki kupingnya kaget kabeh. Ono ya prasasti ngono ya. Banyak. Darjo ini, saya bilang ya, kawasan yang sekarang disebut Sidoarjo itu jauh lebih tua daripada Surabaya. Yo kak krungu ngancene gak tau diajar nih kene. Gak ono. Prasasti-prasasti itu ditemukan oleh Belanda rata-rata. Banyak yang dikoleksi di museum nasional. Ada tapi beberapa yang memang Indonesia belum ada. Ketemu di nang dukun di Digawa Moro nang Denmark. Seperti namanya Prasasti Watukuro A dan Watukuro B. Di Denmark. Ketemunya di mana? Di Sidoarjo mek ngono tok. Ternyata, nah Watukura itu Watukuro A dan Watukuro B. Watukuro B Watukuro I Bumi Jenggala lho. Watukuro B iku ono fakta. Dadi Jenggala itu bukan hoax, tapi ada di naskahnya. Nah, yang dari komunitas kami itu kayak ngono-ngono iku nguber sing wong gak layak nguber. Dipikir wong gendeng ya wis dhisik. Lah pengurusi kok ngono. Nah, tapi sejatinya ya ini. Itu loh. Dari
Aku lek ngomong penelitian kok cek ndaki diskusi ndek-ndekan di komunitas kami. Ternyata memang pusat peradaban itu besar di Jawa Timur. Itu asalnya itu di Sidoarjo. Wong temuan prasasti semua itu daerah Waru. Namanya sekarang sungainya namanya Mangetan Kanal. Runga enggak? Ruah Mangetan Kanal. Mbok. Karo. Ono lho sudetane mulai Canggu ono sampai melipir Plumbungan sampai nang Kali BB iku jenenge Mangetan Kanal. Ya kayak krungu tak dudohi ya iki. Paling tidak 14 prasasti. Mulai abad 8, Pak. 7 sekian itu abad masuk 8 prasasti Kuti yang tertua sekarang. Sementara loh ya. Maksudnya wis pokoke engko tak jelasno iku mulai zamane Medang. Wis. Kan blendes ya. Lha diguyu biar arek. Lho gak salah, aku gak salah. Saya gak pernah menyalahkan. Iki lho gara-gara awak dhewe iki kurang literasi. Saya kebetulan ya nggak tahu kok moro-moro ya 4 tahun ini mendampingi Kemendikbud saya. Ini dipanggil ke kenapa sih nilai PISA? Nilai guru mesti ero kan? PISA, sapa sing guru? Enggak woyo. Saya juga kebetulan jadi dokter sekolah juga ya. PISA, angka moco, kemampuan baca itu. Kita itu terendah, nomor 2 dari bawah. Belum lagi masalah ini balik lagi ke arah karya sastra. Jadi kayak Pararato, negara Kertagama ya. Itu bukan nama asli itu. Tahu nama aslinya apa? Nama aslinya itu Desa Warnana. Macem-macem desa. Dan itu tidak satu. Sing pertama diketemukan itu nang Lombok. Tahu kurang Lombok? Lombok, Nusa Tenggara ono. Belanda menyerang Lombok. Sing dikelompokno iku duduk nganune tok iki, karya sastra. Sampai ngeri kagak. Saya itu kemarin dikirimi Prof. Sugilanus ini. Bangsa kita itu wis mikir wabah itu wis kayak dhisik. Tapi wong saiki ngoroni, ayo njon sewu aku ya dokter ya macam ngene. Diomongi klenik. Karena mereka nggak paham. Bangsa kita itu wis liwat wabah bolak-balik. Iku wis ono carane mengalami wabah iku ya apa? Kalau sekarang tren jenenge isolasi mandiri, isolasi terkena nang Bali nang dhisik wis ora diisolasi nang ngene pinggir pantai. Ada wis. Jadi prasasti lontar, ini bukan hanya karya sastra, itu juga informasi. Tak kayak bocoran, Manggis, Manggis. Iku wis nang reliefe Borobudur. Saiki kayak dikaji. Kayak ndhisik Pak, nenek moyang kita iku wis ngerti. Gak bodoh-bodoh amat. Oh, antioksidan gini-gini. Dhisik wis tau dipangani bentino. Sampai direliefno. Lho, gitu loh. Jadi nyuwun sewu ya. Kalau kami dari komunitas Sidoarjo masa kuno itu gak sekedar ndelok cerita apa sastrane ngono enggak, tapi menggali makna dari isi cerita niku apa sih. Misalnya di salah satu prasasti-nya Erlangga yang ketemu di sini namanya Prasasti Gandakuti. Prasastinya yang diduga Erlangga. Untuk siapa? Wah, pakai profesor sing ngomong ini untuk putrinya ini, gak iso.
Saya berani bantah. Wong di situ ada satu kewenangan untuk anaknya Erlangga namanya Wenang Sri Lanangang. Raja dulu, wong anake raja iku boleh ngambil istrinya orang, boleh. Aku seneng karo bojomu. Apa ya? Anda boleh ketawa itu. Karena apa? Kulturnya, kultur agama kita tidak seperti ini. Tapi di zaman dulu boleh. Menangani rojo, Pak. Aku cocok. Sampai. Kulturnya beda. Dhisik ono Buddha. Lho, nang kene wis dodolan Buddha. Hal kayak gitu yang harus kita pelajari. Yang kita pelajari dari karya sastra. Nah, sing negara Kertagama iku ono pupon, iku kan dilakukan, ditembangkan ono YouTube akeh lah. Aku gak iso terus terang bukan ahli. Nah, cerita kayak gini tuh dibungkus dengan karya sastra. Dilakukan, ditembangkan salah satunya. Nah, sing mari diapalno ditulis nang lontar. Saiki arek ditakoki lontar iki ono. Dulu sebelum ada daluang, daluang. Mulai kapan nang daluang nang kene? Nah, kan takok ngono endi? Ya apa carane nggih daluang? Tuwek endi karo kino pola pakai kertas kayak gini daripada orang Jawa. Bagi kami kayak gitu-gitu yang ngurusi sing gak patek penting itu. Lah perasaanmu wong dhisik iku masuk ke sini, Hindu Buddha ke sini ku ngapain? Semua karena urusan perdagangan. Nek ngomong dagang, lho laut, pelabuhan laut endi? Ayo. Cari Trowulan nang jero. Singosari nang jero. Ayo. Blendes. Gak ono sing gelem nyelidiki. Padahal faktane ono. Masalahnya gak iso maca. Prasasti itu era Jawa kuno, bahasanya itu sebelum Honocoro. Saya kalau bilang Honocoro itu bid'ah kawi ditambahi pelentung Arab, pelentung Guri. Tapi ternyata penelitian terakhir teman-teman saya, lu mau coba akhir itu enggak iku. Apakah itu juga gak ono sing asli gini? Kabeh ya teko luar. Ada sastra-sastra itu berkembang, gak stagnan dan tidak tiba-tiba. Hal yang kayak gitu-gitu yang gak pernah gak dipikir. Runi saiki ora mateng ngono kene ini. Di abad 16-17 kita disuguhi pertarungan budaya. Satu, aksara Jawa kuna sing nang prasasti iku. Nomor loro, Jawa Baru. Saya sebut Jawa Baru ana caraka itu Jawa Baru. Kemudian aksara Arab. Aksara Arab itu pun juga ada dua. Kalau isok maca iki ya isok sangar. Ini mesti ngojo iki tak kae. Sapa isok maca iki? Sengaja tak gawe iki. Lho memang lho, Al-Qur'an pertama iku jarene ahline, gak ono harokate. Iku klaim saiki Siti Fatimah binti Maimun. Banyak yang gak terima lek iku cuman tambatan kapal. Buka iso ngene. Ya karena rendahnya literasi. Mbok diwaca iki konteksnya bagaimana? Aksaranya ini eranya siapa? 1200 kok diklaim erane Erlangga yang blendes. Wong cuma pemberat kapal. Kayak gitu-gitu hal-hal yang sing gak patek penting yang kita urusi gitu. Balik mana nang Sidoarjo.
Iku malah tak takokno, endi kahuripan ana sing ero. Jare wong Darjo. Jare ngomong Jenggala, tak takoki endi sumbermu? Blendes. Daripada ngomong Jenggala, kita itu loh sampai saiki itu dianugerahi prasasti yang batu asli masih in situ pancet maka datuan iki kahuripan. Ayo nanti tulisannya. Nah, Blendes kan gak ero. Kebangetan, kebacut. Wong Darjo gak ngerti Darjone. Ya iki. Di sana di prasasti Kamalagiya. Ndek Klagen. Nek iso maca. Wong kene ndi arepe ambruk ya micek kabeh. Saya ngomong keras ini. Enggak ada perhatian sama sekali. Arepe ambruk iku. Cungkupe iku. Semua enggak ada yang perhatian. Kita pun ditinggali yang asli, sastra asli. Gak ono sing cuek. Ndek kono wah ngomongnya bendungan gambar kuro ta. Wong terjemahannya enggak begitu. Di situ ada wah Isyana Bawana I Surapura. Loh, pendarmaan Sindok itu loh di Sidoarjo. Ngapain kalau enggak hal penting di seorang raja besar didarmakan di yang sekarang wilayah Sidoarjo. Lah ngene yang sepele-sepele kayak gini lho wong Darjo dhewe lho gak ero. Gak tahu. Enggak mau tahu. Gak tahu atau dibikin tidak tahu. Saya sudah 3 tahun ngurusi punden. Ndah tato. Mutu sepedaan tiap minggu itu 2, 3 cekrek. Gurung mari. Surabaya gak ono yang dari dulu ndak ada apa-apa. Kita itu peradaban tua. Nah, kita gali mari. Kembali lagi ke karya sastra lama kuno ya. Kebanyakan memang di daerah yang sekarang yang namanya ex Mangetan Kanal. Toponiminya itu masih ada. Ruah toponimi ruah. Toponimi itu gini. Jadi studi tentang sebuah asal nama. Saya terus terang rodok bangga Sidoarjo itu rodok jujur tentang hari ulang tahunnya. Itu saya sangat setuju itu. Ya mau nggak mau dia apa ngajin Darjo ku gaweane londo. Sebelum Sidoarjo namanya Kadipaten apa? Teko endi Sidokari? Tahun piro sing paling tuwek? Blendes, si takok ngene Blendes. Aku gak ngomong sejarah umum ya. Peta tahun 1600 itu sudah ada namanya Sidokari. Kakeper, lho keper saya. Supandi tahun 1600. Itu sementara yang paling tua, Sidapurno. Tahun 1600. Kan gak ujuk-ujuk moro-moro jenengno Sidokari kan. Ternyata itu dari prasasti Waharu. Oh no. Mane. Jadi kalau sekarang yang disebut Kecamatan Waru, iya gak heran di sana namanya memang Sima atau apa ya, daerah perdikan yang namanya Waharu Kuti. Itu sudah sejak zamannya Medang, zamannya Dialogapala, jauh sih, abad 8 tahun 1700 berapa itu. Tadi Erlangga durung ono, kini wis ono. Jadi nama-nama yang masih kuno yang masih ada sekarang misalnya Betro, itu dia ada dari prasasti Ambetra. Di masa Majapahit tapi
lurah wetane Trung lho. Nama Trung iso ana tahun 1200 sekian. Ganting. Ono. Jadi namanya studi toponimi itu tadi di Prasasti Kuti sudah ada. Di Prasasti Gedangan itu ada namanya Heni. Ternyata nang kene iku jenenge ngeni. Itu jeneng tuwa iku. Tadi nyebut apa? Kurek Sari. Lihat peta Belanda, ternyata dulu itu namanya dari dua desa, Desa Kurek dan Godek Desa apa Sari. Terus di kemudian tahun 1900 berapa menjadi Kurek Sari. Golek ana setengah bongko sejarah Kurek kelek gak ngol prasasti gak ngarang ngerti. Masuk sini sing ngasil Kurek. Ayo. Ternyata di prasasti lama itu bilang Kuria. Loh. Namanya Kuria. Saiki dadi Kurek. Cemandi. Wah, orang baru. Begitu kita pelajari nama kunonya Sumandi. Sudah ada di abad-abad kuno itu. Loh, saiki kok hilang? Lah, ini studinya yang baru. Baru kita nganggap dengan studi dengan kompleks. Nek saiki ku wis gak usum studi karepe dhewe iku sastra-sastra dhewe, anu-anu dhewe. Kita menggabungkan semua. Ya arkeologi, sejarah, terus menggabungkan dengan geologi. Dengan geologi baru kita sadar ternyata itu wis jalurnya gempa. Dari hasil belusukan teman-teman di sana itu mulai dari Surabaya sampai mana? Pandaan. Itu jalur gempa semua. Terbukti semua situs di jalur itu ambiar kabeh. Itu belum itu baru yang umum-umum ya. Kalau ingin lebih khusus lagi misalnya produk apa di prasasti-prasasti itu yang menyebabkan orang luar sampai berdagang di sini, bisa kita pelajari di prasasti. Ternyata ono cendono loh, cendono. Pasti enggak banyak, hampir enggak ono sing mikir ngene iki. Ternyata ada pelabuhan besar di Sidoarjo. Ero niki porong tok, porong gak gedes. Delok niku waca Antomi Pires yo. Tahun 1500 iku saya nyatet iku. Ada pelabuhan namanya Gamda yang tidak jauh dari Gangan. Ayo. Maca tok gak blusukan, prek. Gak iso. Ternyata masih kita di tempat ini ono Jangan Asem ya. Dusun Jangan Asem. Gak ngira nih lho ono tinggalan arkeologis ya. Kuburan itu botol tok lho. Saiki tengah tambak. Kalau ditarik garis lurus ndak jauh, harus langsung dengan candi Gunung Gangsir. Iku tepian dari Sungai Porong Purba. Prasamu telocor iku lawas. Anyar iku sudetane londo. Lu banyak para lu gak ono buktine, gampang. Golek peta Belanda tahun 1800 ono. Lho, iya. Ndak ada. Tahun 1900 ono. Gak ono dicatet wong ngancani pembunuhan. Nah, itu tercatat di cerita rakyat Ludruk wingi ku apa yo? Pembuatan sudetan nang telocor iku ana critane tibake. Joko Sambang. Saya itu bukan saya, sama teman-teman ya, belusuin di makam Joko Sambang. Ono 3 versi sampean. Juga terkait dengan pembangunan sudetan itu dan jembatan Poro. Nah, karya sastra penting di situ.
Nah, jenenge folklore, nah, cerita rakyat. Nah, ini saya ceritakan, ini mempelajari sejarah itu ada sumber primer, ada sumber sekunder, ada sumber tersier dan lain-lain. Yang kita tidak bisa menghapus sama sekali tentang cerita rakyat. Misalnya cerita rakyat tentang Candi Pari apa? Ayo, lho iki sing ngomong lho rek. Joko Tinunu. Nah, ngono. Padahal lek diglodheki ngono endi sing jenenge Joko ne endi, makame endi. Karena ketidakberdayaan rakyat. Guru ngono, istilah institusi arkeologi, institusi sejarah iki kaon. Akhire ge cerita, jare mbahku dhisik ngene lho Le. Nah, turun temurun gak kecatet. Nah, itu. Muncullah cerita tentang itu, muncullah nama Pari. Masalah gak ero lho iki ono bangunan kotak gede iki koyo lumbung bentuke. Akhirnya wah ngeke cerita. Tapi begitu analisa yang terbaru seret ngene ternyata oh iki gambare apa bayangane bangunan dari Campa. Ono pengaruh dari Cam Hindu. Ternyata apa? Jalur perdagangan. Lho ngono lho cerita itu. Dadi aja klaim porong jari sapa? Lho ngene, teko endi? Blendes. Jadi ada cerita, ada alurnya. Tahun berapa? Nah iku. Lah iso maca iki nang ndukur iku. Itu aksara Jawa. Kuna, angkanya. Di pintu itu loh, di ambang pintu yang atas itu. Tahun 1300 sekian. Syaka. Di Jawa itu sampai sekarang itu ono tiga kalender, papat karo aboge. Apa? Aksara yang umum iki Masehi. Masehi pun itu ono loro sakjane lek tau kalau mau belajar. Ada yang Julianus, ada yang Gregorian. Ayo njaluk sing ndi kon. Kemudian antara Syaka Jawa dan Syaka, lu beda lu. Belum lagi ngomong Hijriah. Ada lagi, mau belajar banyak. Ayo ngomong kalender, ayo belajar kalender, hitung-hitungan, ayo. Ada. Jadi kalau misalnya ketemu Swasti Saka Warsadita sekian didelok di prasasti-prasasti eranya Majapahit itu lengkap. Iku sampai bulan paruh terang paruh gelap sekian buku niki parene iki gini iki lengkap sekali. Itu kita bisa bicara astronomi ini dhisik luwih canggih. Saiki canggih ya delok. Ya apa gak canggih, seret ngene langsung BMKG. Kalau jenengan mau ke sumber tetek ya nang kene kono iku ada perhitungan. Itu gerhana bulan tahun dulu ada. Persis. Kalau mau belajar pertanggalan, gak usah dadu. Kembali lagi ke arah tinggalan-tinggalan Sidoarjo. Toponomi itu banyak. Terutama yang paling tua ya di arah sekitar Waru, mana? Sampai ke Mengatan Kanal sampai ke sana. Masangan, ini ngomong Masangan akhirnya. Di prasasti itu namanya Pamasangan. Tuwa jenenge. Pamasangan. Nah, nyari jejak arkeologisnya yang paling gak kena dirubah itu gampang ya saka kuburan. Kenapa saya sukanya saka kuburan itu lho wala watune gede-gede. Botone gede-gede. Sering nemu iku wala tinggalane watu candi ono. Ada. Jadi untuk menyelidiki kenapa kok tinggalan kita hilang semua akhirnya ya banyak sebab. Bisa juga karena bencana, bisa juga bencana itu kan bisa bencana alam dan bisa bencana non alam. Perang ya iso. Bencana alam itu iso gempa, banjir. Itu bisa memporak-porandakan sebuah peradaban. Gitu.
Jadi dari karya sastra prasasti itu kita bisa belajar makna macam-macam. Ya itu sumber sejarah kita ya itu karya sastra lama itu. Misalnya saya ini ngomong jenenge babat Tanah Jawi ya. Nah itu kan klaim aja. Iku buku putih era Mataram. Tapi di kompleks digandeng dibandingkan dengan prasasti yang blendes. Dadi lek digugat misalnya ya Brawijaya 5 iku Brawi sapa? Berarti kan ono Brawijaya 1, 2 lagi karu. Tahunya begitu kita belajar di prasasti, oh ternyata itu. Ada yang namanya Sanggrama Wijaya, ada yang namanya Jaya Negara, ada yang namanya Samara Wijaya. Kabeh raja iku rata-rata kok jenenge Wijaya. Jadi tahu kronologinya begitu. Itu dari karya sastra. Nah, misalnya tadi Desa Warnana atau Negara Kertagama. Itu puja sastra. Sing diomong sing apik-apik tok. Sing bajingan-bajingan pemberontakan yo mek titik tok. Cahya Raja Kelana Baya titik wis. Kelakuane raja sing bejat sing ini gak ngarah diomongno. Nah, begitu temuan-temuan baru, aksara-aksara gunung, lontar-lontar gunung, wanci luar biasa. Mau mempelajari sejarah ya pahit manis itu ya kudu dibuka dirasa. Ojo sing manis-manis dong. Itu. Ternyata luar biasa ya. Sidoarjo punya 14 prasasti, Pak. Tapi yang ngono satu yang masih in situ tersia-sia. Wong sakmene kaya ditakoki lho letake jenenge lho gak mblendes saya. Ngomong daki-daki jenggolo, ngomong kauripan ditakoki endi sumbermu, mblendes karo. Iku lho buktine sik ono. Sampai diklaim karo Surabaya, sampai direpro karo Surabaya. Lek gak ngurusi tak pindah baru. Nek ana wis ngeklaim anjene kabupaten dhewe iki kabupaten Magak kok. Duwe laut, gak duwe pantai. Duwe sakmene kae gak duwe tempat wisata. Lho prasaku gampang elek gak ono ya dianakno, lak wis beres. Pak Prof ini kan nyelidiki tentang budaya arek ya Pak ya. Gak krungu paling kan. Kita itu enggak bisa lepas dari Surabaya. Tapi lek ero sejarah lah baru ngomong. Kenapa Belanda itu tidak membangun lagi Sidoarjo yang sekarang yang dinamakan area sekarang. Kok bangunnya di Surabaya? Loh, kayak ngono iki gak ono sing perhatian. Sejarah dianggap gak penting. Coba lek ero iki daerah ini iki daerah gempa. Ya gak ono sing bangun nang lingkar timur iku. Oh ternyata di kono itu dulu memang ada sebuah hunian kuno. Buktinya apa? Seumur Jobong wake iku ning daerah sebelah timur dari Sawohan, sebelah timur dari Cemandi. Artinya apa? Zaman dulu itu sudah ada hunian kuno. Loh, kok saiki dadi tambak? Ya pikiran, ya apa kok iso dadi tambak? Itu. Jadi belajar dari masa lalu untuk kebaikan masa depan. Itu pentingnya sejarah. Toponimi, oh ternyata sejarahnya masangan itu teko wis ono, iki ganting wis ono. Sampe nek ditakoki PP itu kok sapa? Iya kan? Ambelendes kabeh. Mosok ono, gak mungkin lah. Apa orang-orang kuno-kuno dulu memberikan nama moro-moro tiba-tiba ngawur itu jarang ya, kecuali misalnya nggak perumahan anyar, mari dilandas dikai perumahan siji man. Tapi mesti ono sending pangane.
Ini belum ngomong, saya ngomong tentang punden nih, blendes sih, wis ojo ajar. Dawa, ini fokus ke karya sastra dulu. Setidak-tidaknya kita itu boleh berbangga lah. Kabupaten Sidoarjo ini sudah, yang sekarang yang jadi Kabupaten Sidoarjo itu sudah eksis sejak setidaknya mulai prasasti Kuti ya 700 sekian. Jadi abad 8. Iku wis ono. Artinya apa? Ya sejak dulu kita ini sudah punya peradaban tinggi. Jalur perdagangan. Jalur perdagangan. Jare sapa gak ono maling, gak ono ada namanya prasasti Kaladi. Sampai ditumpes karo kono. Nah, iki di daerah sing sekarang daerah sekitar Muncitan. Belajar tentang Gunung Purba, lu gak usah ado-ado. Nang ngene Muncitan iki lho Gunung Lumpur iku. Gak usah heran, misalnya ono saiki Lapindo, gak usah heran. Tawangalun. Padahal asline jenenge Talun. Desane Talun dadi sing mau Tawangalun. Resi Tawangalun Belegedes ya. Gak ono hubungane. Wong ketemuan baru. Ya babala misalnya. Iku lho pernama temuane iku bernama apa? Sumur Windu. Karena apa sing ketoke sumur iku ketutup lumpur, baru digali untuk sekolahan yang depan ngomong baru ketok. Catatan Belanda, foto Belanda itu bukan di situ, foto candinya. Itu di kuburan sebelah baratnya. Botoe saiki digawe ngungsi dadi punden kok Lembah Kuning. Nah. Arcanya ada. Arca Buddha dan artinya apa dhisik wis. Zaman dulu sudah ada, iku ono prasasti dan blusukan dan ada artinya. Bahkan Kuti, nah nama Kuti itu adalah sebuah bangunan suci Buddhis, bernuansa Buddhis. Saya bilang bernuansa ya. Kalau nanti kita bicara offline aja ya nanti. Ternyata kita itu sudah nenek moyang kita setidaknya ya abad 7-8. Iku wis menganut namanya sinkretisme. Ngerti tak enggak ya ngomong sinkretisme? Jenenge Siwa Buddha. Buktinya apa? Nah, gak usah tahu. Pandaan nih lho. Awake Siwa, pucuke Buddha. Iku tapi renovasi. Londo, ambyar. Gak ono fotone Belanda mengatakan itu bukan bangunan ditotop ulang. Candi Jawi. Ditotop ulang itu. Lho kok cek canggih lho, wis ono blueprint-e kira-kira ngene. Ada yang bisa begitu, ada yang bisa tidak. Kita itu beruntung sekali kabupaten sing dikei disisani candi sing bleger sik utuh. Candi Pari. Sing dermo iku gapura, bukan candi. Iku salah kaprah jenenge. Iku gapura dermo jenenge. Jadi karya sastra abad sekian wah gimana ribut. Kita gali kalau teke. Dari Ramaraja, kalender, terus kemudian jalur perdagangan perbudakan terus alur sungainya, produk-produk yang didagangkan apa, jalur pengobatannya ono kabeh. Lek gelem ngonceki situk-situk. Nek gelem ngonceki situ-situ. Ya saya seneng mulai beberapa temen seniman iku wis mulai kena racun watu. Mulai iki jadi tidak hanya sekedar melukis. Saya tahu lah mungkin ya pelukis itu dengan roso ya, dengan cerita, dengan apa sounding yang cerita masa lalu. Dia akan menggoreskan karya sastranya kan dengan apa karya-karyanya kan luar biasa.
Misalnya tak kayak cerita lah, rodok miring, rodok kontroversi. Yakin lek Raden Wijaya iku sing gawe Majapahit. Masalahnya gurung ketemu prasasti Warunggahan. Om prasasti Kudadu hilang oleh transkripsi wis berupa Latin. Gak iso. Mending arek awak dhewe oleh fotone ya masih kita bisa baca ulang. Itu pentingnya. Makanya komunitas kami dan komunitas sejarah cagar budaya di seluruh Indonesia itu mendokumentasikan terutama literasi yang berupa prasasti. Salah nggak urusan buri, kita bisa baca ulang. Misalnya Madander ya, salah satu yang katanya dulu adalah maka datuannya Erlangga, ternyata bukan. Dibaca ulang, ternyata bukan. Jadi yang jelas itu Watanwas dan Kahuripan. Ngono sih dembledesno maneh jarine Watanwas Jedong. Lho iki ngawur. Lho Watanwas Jedong itu lho nama baru. Di nama Belanda tahun 1892 itu cuman Jedong, gak ono Watanwas. Lah iku jenenge pengaburan sejarah. Padahal tulisan maka datuan Iwatan masih kunang Jombang nang kudu di bawah Pak Gunung Pucangan iku maka datuan Iwatan Mas. Lho, melayune nanti pataan lho cocok. Itu rekonstruksi belajar dari sejarah. Enggak. Gak mari gitu. Ya. Ini saya lagi kan tarik ulur terus lagi ke sebentar ya Mas ya. Kembali lagi ke karya-karya sastra di abad-abad 8, 9, 10, 11 sampai 12 karena kita dominan yang sekarang disisani itu kalau di punden-punden itu ini angka tahu. Ternyata misalnya nangetani drung iku ono angka tahunnya Kertanegara. Loh, berarti nang Kertanegara bisa ono nang kene. Nah, itu. Wis jam 5 ya, Mas. Iki dilanjut ke Dabruse apa tanya jawab apa? Gitu dah. Monggo.